Persib gagal merekrut Peralta, namun Persib mengincar salah satu pemain top level Asia yang pernah memiliki market value setara dari seluruh skuad Persija Jakarta di musim 2025-2026 guys. Musim Liga Indonesia resmi berakhir dan sudah ditentukan dan juga sudah dipastikan juaranya yaitu Persib Bandung guys. Nah, jika musim atau Liga di Indonesia sudah berakhir, maka bursa transfer akan segera dimulai, walaupun memang masih panjang ya, namun rumornya itu sudah dimulai bahkan sebelum liganya selesai gitu ya. Nah, sebelum liganya selesai, tepatnya di pekan ke-33, tentu saja banyak sekali klub dan juga bobotoh dan juga supporter-supporter klub lain yang memperebutkan Peralta dan juga CDB, dan sudah dipastikan jika Persib Bandung tidak akan menandatangani Peralta dan juga CDB. Namun Persib Bandung rumornya atau kabarnya sedang mengincar pemain-pemain top level di Asia guys, yang mereka itu gacor banget, bukan hanya di level liga tapi di level Asia juga. Nama-namanya sih bikin ngeri, apalagi dari statistik-statistiknya ya. Setelah Persib Bandung hat-trick juara, sepertinya Persib tidak akan melambat, Persib akan lebih serius di Asia musim depan guys, karena pemain-pemain yang dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung ini statistiknya nggak main-main guys. Setidaknya ada 4 pemain yang dirumorkan akan ditandatangani oleh Persib Bandung untuk musim depan guys ya. Mungkin kita bahas satu persatu, yang nggak mungkin lagi sih dan wajib banget kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nama Bart Ramselar. Bart Ramselar ini merupakan pemain bola berkeluarga negaraan atau berkebangsaan Belanda guys. Dia posisinya sebagai center midfielder ataupun gelandang guys ya. Nah, sekarang dia itu merupakan pemain dari Lion City Sailor. Lion City Sailor kita tahu klub yang dipulangkan oleh Persib atau dikalahkan oleh Persib ya di ACL tuh kemarin. Nah, Lion City Sailor ini adalah salah satu klub di Singapura Premier League. Nah, untuk Bart Ramselar sendiri kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni ya. Besok berarti setelah video ini di syuting ya. Kontraknya akan berakhir bersama Lion City Sailor. Nah, Bart sendiri usianya 29 tahun guys, dan kemudian dia memiliki market value yang sekarang yang terupdate ya, 20,86 miliar rupiah untuk market value yang sekarang. Dari market value yang sekarang saja dia itu menjadi pemain yang memiliki market value jika dia bermain di Indonesia dan juga market value-nya itu masih sama ya. Dia akan menjadi pemain yang memiliki market value tertinggi di Liga Indonesia, mengalahkan Kurzawa dan juga Tom Haye guys ya. Nah, uniknya Bart Ramselar ini dulunya guys bermain di era divisi di Liga Belanda. Dia pernah berseragam FC Utrecht, kemudian PSV Eindhoven guys ya. Jadi rekam jejaknya ini benar-benar tidak main-main guys. Nah, pada saat itu dia mendapatkan market value tertinggi sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, yaitu mencapai 121,67 miliar rupiah. Nah, market value peak-nya Bart Ramselar ini hampir setara dengan skuad atau market value skuadnya Persija di musim 2025-2026 yang kalau nggak salah 122 miliar ya. Jadi satu skuad Persija di musim kemarin itu setara peak market value-nya Bart Ramselar. Ini benar-benar ngeri banget guys. Selain itu, Bart Ramselar ini ngeri lagi bukan hanya dari market value-nya saja, namun dari catatan statistiknya di Lion City Sailor di musim 2025-2026 guys. Ini pemain tidak hanya jago ataupun gacor di level liga saja ya, dia juga gacor di level Asia, dan itulah yang dibutuhkan oleh Persib Bandung guys ya. Jadi gua bacakan secara total dia dari 20 match di liga ya di Singapura Premier League, dia itu mencatatkan 8 gol dan juga 11 assist dari 20 match. Kontribusi golnya 19. Jadi hampir sempurna ya, setiap match dia itu bisa berkontribusi untuk gol, bisa menciptakan gol ataupun assist. Ini edan banget guys. Nah, berhubung Lion City Sailor ini berkompetisi di 5 kompetisi sekaligus dalam satu musim, selanjutnya ada ASEAN Club Championship ya, atau Shopee Cup guys. Nah, di Shopee Cup ini dia hanya bermain 1 kali dan dia tidak mencetak gol sama sekali guys, tidak juga mencetak assist gitu guys ya. Nah, kemudian di Piala Singapura juga, ini adalah kompetisi domestik di Singapura. Nah, dari 2 pertandingan dia tidak menciptakan gol guys. Kemudian guys, di AFC Champions League
ya kemarin ya, ketika bertemu dengan Persib juga. Dari 5 pertandingan dia hanya bisa menciptakan 1 assist. Kemudian guys, dari Singapore Community Shield di musim kemarin, dari 1 pertandingan dia tidak bisa menciptakan 1 gol dan juga 1 assist. Namun jika di total di liganya, dari 20 match dia itu merupakan pemain yang sangat gacor. Dia bisa berkontribusi 8 gol dan juga 11 assist ya. Nah, Bart Ramselar ini dirumorkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Gimana menurut kalian dari statistik dan juga market value? Apakah cocok, mengingat kontraknya akan berakhir ya? Walaupun memang kabarnya Lion City Seller itu sedang mendesak ataupun sedang berupaya untuk memperpanjang Bart Ramselar guys. Apakah cocok dengan Persib? Apakah Bart Ramselar sendiri ingin bergabung dengan Persib? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kemudian kita lanjut ke pemain kedua yang dirumorkan sedang dibidik atau diincar oleh Persib Bandung. Ada Krigor Moraes, pemain asal Brazil yang posisinya itu sebagai penyerang sayap kiri guys ya. Nah, dia sekarang merupakan pemain dari Selangor FC dari Malaysia Super League guys, dan kontraknya akan berakhir di tanggal 30 Mei sama seperti Bart Ramselar ya. Oh bukan, sorry guys, kalau misalkan Bart Ramselar itu 30 Juni, nah kalau Moraes ini 30 Mei, sama seperti kontraknya Boyan Hodak di Persib Bandung. Artinya di akhir musim ini dia akan kontraknya habis gitu guys di Selangor FC. Nah, Krigor Moraes ini usianya 25 tahun. Kemudian ini paling gila menurut gua, statistiknya gila banget guys, dan ini menurut gua sih yang cocok banget untuk ditandatangani ataupun direkrut Persib untuk musim depan, mengingat Persib harus fokus ke Asia guys ya. Kenapa? Karena statistik golnya guys edan banget guys ya. Dia berhasil menciptakan 44 gol secara total di musim 2025-2026. Gila, lebih gacor dari DDS ya, lebih gacor dari David da Silva, dan ini adalah pemain yang cocok banget direkrut oleh Persib Bandung guys ya. Nah, berhubung dia bermain di Selangor FC, Bart Ramselar ini guys ya, dia itu bermain di banyak kompetisi, mengingat di Malaysian Super League itu kan kompetisinya lebih dari satu ya, lebih dari liganya saja. Jadi artinya ada lebih dari satu, yaitu 5 kompetisi di mana Krigor Moraes itu bermain di musim kemarin gitu ya. Pertama, ada di ASEAN Club Championship ya, yaitu Shopee Cup. Nah, dia bermain di 9 pertandingan di kompetisi tersebut, dan catatan golnya edan banget guys ya. Dia berhasil menciptakan 5 gol dan juga 3 assist dari 9 pertandingan. Waduh, dari statistik ini saja sih kita tahu ini harus banget direkrut nih ya. Nah, kemudian di kompetisi kedua yaitu Malaysia Super League. Ini liga dari liga ya. Ini lebih gila lagi guys ya. Kenapa? Karena dari 23 pertandingan dia berhasil menciptakan 23 gol dan 2 assist. Anjir, kontribusinya bahkan lebih banyak dari matchnya ya, karena kontribusinya jika di total itu 25. Artinya di setiap pertandingan Krigor Moraes ini bisa menciptakan gol, setidaknya 1 gol ataupun 1 assist gitu ya. Ini benar-benar gacor parah guys ya. Ini wajib banget sih menurut gua diincar oleh Persib. Kemudian dia juga bermain di Piala Malaysia. Nah, di Piala Malaysia juga ini benar-benar edan banget, nggak kalah gacor ya. Di Piala Malaysia juga dari 5 pertandingan dia berhasil menciptakan 5 gol dan 2 assist. Waduh, ini benar-benar gacor banget sih parah ya. Gua kaget nih dengan statistiknya Krigor Moraes ini. Kalau misalkan memang Persib bisa menandatangani pemain ini, gua acungi jempol di tag Persib Bandung, yaitu Pak Jajang Nurjaman ya. Kemudian di kompetisi selanjutnya Selangor juga kan bermain di ACL tuh ya bersama Persib Bandung. Nah, dari 6 pertandingan dia berhasil menciptakan 4 gol dan 1 assist guys. Dari 6 pertandingan loh, kontribusi golnya 5 ya. Ini keren banget edan. Dan yang terakhir itu ada di Piala FA Malaysia. Ini lebih gila lagi menurut gua. Di Piala Malaysia, di Piala FA-nya, Krigor Moraes ini bersama Selangor dari 5 pertandingan dia berhasil menciptakan 5 gol dan juga 3 assist. Jika di total semuanya dia sudah mengoleksi 44 gol di musim ini. Ini sama seperti peak performanya Ronaldo dan juga Messi anjir ketika di era prime mereka ya. Jadi kalau misalkan Persib Bandung bisa menandatangani Krigor Moraes ini untuk musim depan, tentu saja harapan cerah untuk di Asia ya. Ya kalau di Liga sudah kita pastikan Persib Bandung akan mendominasi lagi menurut gua di musim depan. Nah, kalau misalkan Krigor Moraes ini ditandatangani oleh Persib, maka
Persib akan mendominasi juga di Asia, semoga saja ya. Nah, uniknya berbeda dengan Bart Ramselaar yang memiliki market value sebesar 20 miliar. Nah, kalau untuk Grigor Moraes ini masih lebih murah, bahkan lebih murah dari Tom Haye guys. Kenapa? Karena market value-nya itu 13,91 miliar rupiah guys ya. 13,91 miliar rupiah. Tom Haye kan 17,83 kalau nggak salah ya. Artinya dia itu lebih murah dari Tom Haye dan kalau nggak salah sih harganya hampir sama dengan Kurzawa ya di 13 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya sudah tidak usah diperdebatkan lagi, Persib harus tanda tangani pemain ini guys ya. Wajib banget. Kemudian kita lanjut guys. Ini bener-bener aduh gua bener-bener hype banget ya. Hype banget nih karena Dirteknya Persib jujur ini keren banget nyari pemain ya. Mereka nggak kaleng-kaleng gitu guys ya. Nah kemudian kita lanjut ke Patrick Robson. Patrick Robson ini merupakan pemain asal Brazil. Dia posisinya penyerang sayap kiri. Walaupun dia juga bisa bermain sebagai gelandang ya. Sekarang dia membela Svay Rieng yang berkompetisi di Kamboja Premier League atau Cambodia Premier League. Dan umurnya itu masih murah guys ya. Umurnya murah, sorry guys, gue salah ngomong aja. Umurnya masih muda, sorry guys. Umurnya itu masih muda, yaitu 28 tahun dengan market value yang murah. Ini setara dengan Ramon Tanque kalau nggak salah, 6,8 miliar rupiah. Ini masih cukup murah bagi Persib. Ini setara Beckham Putra ya, market value untuk Patrick Robson gitu guys ya. Nah dia bersama dengan Svay Rieng dibacanya ya. Di musim ini dari 26 match 17 gol dan juga 11 assist berhasil dia ciptakan. Nah sudah ada dua nama yang gacor parah ya, yaitu Grigor Moraes dan juga Patrick Robson. Catatan mereka itu lebih melebihi catatan dari pemain Persib Bandung di musim ini gitu guys ya. Nah Patrick Robson ini bermain di 4 kompetisi bersama Svay Rieng. Yang pertama ada Cambodia Premier League, tentu saja ini adalah liganya ya. Di liganya itu, jadi tadi adalah catatan liganya guys ya. Dari 26 match dia berhasil menciptakan 17 gol dan juga 11 assist guys ya di liganya dari 26. Nah, ini misalkan kontribusinya ditambahin, ini lebih banyak ya. Jadi 28 kontribusi gol dari 26 pertandingan. Ini gacor parah. Kemudian dia juga kan bermain di AFC Challenge Club ya, AFC Challenge League guys bersama Svay Rieng. Nah dia bermain di 8 pertandingan dan berhasil menciptakan 2 gol dan juga 5 assist ya. Gacor juga nih di level Asia. Kemudian dia juga bermain di ASEAN Club Championship atau Shopee Cup ya. Di Shopee Cup dia bermain sebanyak 5 kali. Kemudian dia berhasil menciptakan 4 gol dan juga 2 assist ya. Ini sama gacornya seperti Grigor Moraes guys. Kemudian dia juga bermain di Cambodian Super Cup, kompetisi domestiknya di Kamboja. Dia hanya bermain 1 pertandingan dan tidak menciptakan 1 gol dan juga 1 assist pun. Namun dari secara total statistiknya dia ini benar-benar gacor parah ya. Ini benar-benar keren banget sih untuk Dirteknya Persib Bandung. Kita harus kasih applause lah karena pinter banget nyari pemain. Kemudian yang terakhir ya, pemain yang dirumorkan akan bergabung dengan Persib adalah Aimen Hussein. Bahkan Aimen Hussein ini sudah dirumorkan sejak pertengahan putaran kedua ya. Sudah dirumorkan akan bergabung dengan Persib. Dia merupakan pemain asal Irak, posisinya gelandang. Ini temennya Putros, bestinya Putros. Nah sekarang dia itu membela Al Karma di Iraq Stars League atau di liganya Irak guys ya. Nah untuk usia dia itu berusia 30 tahun ya, sudah tua lah, bisa dikatakan sudah tua tapi tidak terlalu tua juga. Dan dia memiliki market value sebesar 7,82 miliar rupiah guys ya. Karena posisi dari posisinya Aimen Hussein ini gelandang, jadi kalau misalkan kita membicarakan statistik golnya mungkin tidak terlalu banyak seperti Patrick Robson ataupun Grigor Moraes gitu ya, karena posisinya gelandang. Tapi statistiknya itu tidak main-main juga. Dari 17 kali penampilan bersama Al Karma, Aimen Hussein ini berhasil menciptakan 9 gol dan juga 1 assist gelandang loh. Ini keren banget, walaupun memang posisinya gelandang serang sih, attacking midfield seperti Mas Adam Alis gitu ya. Ini keren banget, apalagi nanti kalau misalnya bisa diduetin dengan Mas Adam Alis ya. Ini keren banget ya. Dua depan attacking midfield Mas Adam Alis dan juga Aimen Hussein, di belakangnya bisa Tom Haye ataupun Mark Locke. Wah, ini keren banget untuk Persib di musim depan di ACL nih ya. Dan itulah 4 pemain yang sedang dirumorkan oleh Persib Bandung. Coba
dari penjelasan gue dan juga statistik yang gue tunjukkan, siapa pemain yang paling menarik menurut kalian dan juga yang wajib banget ditandatangani oleh Persib di musim depan ya. Nah, 4 pemain ini memiliki catatan yang bagus banget menurut gue. Kenapa? Karena mereka adalah pemain-pemain top level Asia ataupun pemain-pemain yang terbiasa berkompetisi di Asia guys ya, karena mereka bermain di ASEAN Cup, kemudian di ACL dan juga yang lain-lainnya gitu guys ya. Dari catatan juga tidak bisa bohong. Namun dari keempat pemain ini, walaupun memang semuanya juga bisa dibeli oleh Persib menurut gua, namun kalau misalkan tidak bisa semua dibeli oleh Persib, gue sih berharap Grigor Moraes itu jangan sampai lepas, harus didapatkan oleh Persib ya, harus banget, karena ini merupakan obat dari kelemahan Persib di musim kemarin ya, dimana kelemahannya adalah di lini serang guys ya, kelemahannya di lini serang. Mengingat Persib Bandung juga yang akan melepas 20% pemainnya dari skuad di musim ini, pastinya tentu akan berdatangan pemain-pemain baru. Walaupun memang gue sih harapkan ada kiper, tapi sepertinya kiper tidak akan menandatangani kiper baru untuk Persib. Masih ada Adam Persibek ya bersama Persib Bandung. Namun dari 4 pemain yang sudah gue jelaskan dan juga gue rinci statistiknya satu persatu, semuanya itu posisinya lini serang. Ada gelandang, itu juga gelandang serang ya, atau attacking midfielder. Kemudian yang ketiganya adalah penyerang gitu guys ya. Ya memang karena Persib sangat membutuhkan penyerang ataupun membutuhkan pemain-pemain lini serang untuk musim depan guys. Coba tuliskan di kolom komentar mana yang harus ditandatangani oleh Persib di musim depan. Kalau menurut gue sih udahlah semua aja ya, walaupun ini masih rumor. Apakah kalian setuju jika pemain-pemain ini bergabung dengan Persib di musim depan? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.